Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Inayah Eno Sujana dengan NIM 226223131 dari kelas RPL PGSD 2022 semester 2 di STKIP Muhammadiyah Kuningan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil analisis saya pada materi pembelajaran IPS di SD kelas rendah. Video ini dibuat dalam rangka untuk mengikuti UTS mata kuliah pembelajaran IPS kelas rendah. Berikut pemaparan hasil analisis materi pembelajaran IPS di SD kelas rendah. Saya mengambil buku tema 5, pengalamanku kelas 2, dari buku tematik terpadu, kurikulum 2013, edisi revisi 2017. Yang pertama yaitu subtema 1, pengalamanku di rumah. Pada pembelajaran ke-1 dengan kompetensi dasar 3.6, yaitu mencermati ungkapan permintaan maaf dan tolong melalui teks tentang budaya santun sebagai gambaran sikap hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia. Indikatornya adalah, setelah siswa mengamati gambar, Beni meminta maaf kepada ibunya, siswa dapat mempraktikkan ungkapan santun dengan menggunakan kata maaf untuk hidup rukun dalam kemajemukan. Pada pembelajaran 1 ini, siswa diajarkan agar dalam kehidupan di rumah harus bersikap santun, saling tolong-menolong, dan meminta maaf apabila melakukan kesalahan. Pada pembelajaran kedua dengan kompetensi dasar 3.6, yaitu mencermati ungkapan permintaan maaf dan tolong melalui teks tentang budaya santun sebagai gambaran sikap hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia, indikatornya adalah siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Pada pembelajaran kedua ini, siswa diajarkan tentang contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Masih dalam pembelajaran kedua dengan kompetensi dasar yang sama, sementara indikatornya berbeda, yaitu siswa dapat menemukan contoh ungkapan permintaan maaf sebagai cermin hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia yang terdapat pada teks percakapan ayah, di mana Beni minta maaf atas ketidakhati-hatian Beni. Pada pembelajaran ini, siswa diajarkan menjadikan pengalaman sebagai sumber cerita, kemudian berinteraksi sosial untuk melakukan diskusi, serta menjadikan gambar sebagai sumber membuat ceritanya. Masih pada pembelajaran kedua, yaitu dengan kompetensi dasar berbeda, yaitu 4.6, menyampaikan ungkapan-ungkapan santun, menggunakan kata maaf, tolong, untuk hidup rukun dalam kemajemukan. Indikatornya adalah siswa dapat menjelaskan makna ungkapan permintaan maaf yang ditemukan dari teks percakapan dengan bahasa sendiri, yaitu menyesali tindakan ceroboh yang telah dilakukan. Pada pembelajaran kedua ini, siswa juga diajarkan untuk berperilaku sosial, sopan, dan menerapkan budaya minta maaf. Kemudian pada pembelajaran ketiga, yaitu dengan kompetensi dasar yang sama 4.6, sementara indikatornya berbeda, yaitu setelah siswa mengamati sebuah gambar dan membaca teks pada balon percakapan Beni dan kakaknya dengan maksud pengakuan kesalahan, siswa dapat mempraktikkan ungkapan santun dengan menggunakan kata maaf untuk hidup rukun dalam kemajemukan. Pada pembelajaran 3 ini, siswa diajarkan agar dapat berinteraksi sosial dengan baik, bahwa sebagai makhluk sosial mesti bersikap baik pada lingkungan sekitarnya, dan dibiasakan diberikan penguatan untuk menerapkan budaya minta maaf dalam interaksi sosial. Hal ini bisa meningkatkan penalaran siswa bagaimana cara mengungkapkan permintaan maaf dengan baik sehingga menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian pada pembelajaran keempat, saya tidak menemukan konten yang berhubungan dengan IPS. Kemudian, pada pembelajaran kelima, dengan kompetensi dasar 2.1, yaitu bersikap bekerja sama, disiplin, dan peduli sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, indikatornya adalah siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Pada pembelajaran 5 ini, siswa diajarkan memahami lingkungan sekitar dan makhluk hidup di sekitarnya. Siswa dilatih dalam berinteraksi sosial dengan cara berdiskusi untuk meningkatkan keterampilan sosialnya yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Masih dalam pembelajaran kelima dengan kompetensi dasar yang sama, sementara indikatornya berbeda, yaitu siswa dapat menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila sila kedua di rumah.
Pada pembelajaran kelima ini, siswa dilatih untuk dapat bercerita tentang pengalamannya yang sesuai dengan sila kedua. Selanjutnya, pada pembelajaran keenam, masih dengan kompetensi dasar yang sama, sementara indikatornya berbeda, yaitu siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Pada pembelajaran 6 ini, siswa bercerita tentang perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari, serta diharapkan mampu berperilaku sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Selanjutnya, yaitu pada subtema 2, pengalamanku di sekolah. Pada pembelajaran ke-1, dengan kompetensi dasar 4.6, menyampaikan ungkapan-ungkapan santun menggunakan kata maaf, tolong, untuk hidup rukun dalam kemajemukan, dengan indikator, siswa dapat mempraktikkan ungkapan santun dengan menggunakan kata tolong untuk hidup rukun dalam kemajemukan. Pada pembelajaran ini terdapat berbagai konten IPS yang ditunjukkan dengan berbagai gambar kegiatan gotong royong di sekolah dan cara siswa meminta maaf untuk hidup rukun di sekolah. Pada pembelajaran kedua dengan indikator 3.6 yaitu mencermati ungkapan permintaan maaf dan tolong melalui teks tentang budaya santun sebagai gambaran sikap hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia. Indikatornya adalah siswa dapat menemukan contoh dan makna ungkapan minta tolong sebagai cermin hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia yang terdapat pada teks percakapan. Pada pembelajaran kedua ini disajikan berbagai gambar kegiatan gotong royong di sekolah seperti pada pembelajaran ke-1, yaitu dalam rangka menciptakan hidup rukun di sekolah, siswa dibiasakan untuk mengungkapkan permintaan tolong apabila melakukan kesulitan. Kemudian pada pembelajaran ketiga dengan kompetensi dasar 2.1 yaitu bersikap bekerja sama, disiplin, dan peduli sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya adalah siswa dapat menunjukkan contoh di sekolah yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Pada pembelajaran 3 ini terdapat pembelajaran tentang Pancasila yaitu sila ke-1. Siswa diajarkan untuk menjalankan kewajiban agama dan juga mengenal agama-agama yang ada di Indonesia, serta diajarkan untuk saling menghormati antar umat beragama. Masih pada pembelajaran ketiga, yaitu dengan kompetensi dasar 3.6, mencermati ungkapan permintaan maaf dan tolong melalui teks tentang budaya santun sebagai gambaran sikap hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia. Indikatornya adalah siswa dapat mempraktikkan ungkapan santun dengan menggunakan kata tolong untuk hidup rukun dalam kemajemukan. Pada pembelajaran 3 ini, siswa diajarkan bagaimana cara meminta tolong yang baik, dan siswa juga diajarkan untuk peduli dengan orang sekitar. Kemudian, pada pembelajaran 4, saya tidak menemukan konten yang berhubungan dengan pembelajaran IPS. Pada pembelajaran kelima, dengan indikator 2.1 yaitu bersikap bekerja sama, disiplin, dan peduli sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya adalah siswa dapat menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila sila kedua di sekolah. Pada pembelajaran kelima ini, siswa belajar untuk bersikap adil dan selalu peduli dengan teman, seperti nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila sila kedua. Selanjutnya pada pembelajaran ke-6 dengan kompetensi dasar 2.2 menerima aturan dan tata tertib yang berlaku di rumah dan sekolah. Indikatornya yaitu 2.2.1. Siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Pada pembelajaran ke-6 ini, siswa belajar mensyukuri nikmat Tuhan dan kagum akan ciptaan Tuhan seperti kunang-kunang. Siswa juga diajarkan untuk hidup rukun dan saling menyayangi dengan teman serta menjadikan persatuan dan kesatuan seperti apa yang terkandung pada sila ketiga Pancasila. Masih pada pembelajaran ke-6 dengan kompetensi dasar yang sama yaitu 2.2, indikator 2.2.2, siswa dapat menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila sila ketiga di sekolah. Pada pembelajaran ke-6 ini juga, siswa diajarkan untuk bercerita tentang pengalamannya di rumah yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Kemudian pada subtema 3, pengalamanku di tempat bermain. Pada pembelajaran ke-1 dengan kompetensi dasar 3.6, mencermati ungkapan permintaan maaf dan tolong melalui teks tentang budaya santun sebagai gambaran sikap hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia. Indikatornya yaitu siswa dapat menulis kalimat minta maaf yang diucapkannya.
Pada pembelajaran ke-1 ini, mengajarkan kepada siswa implementasi mengenai permainan kanak-kanak atau permainan tradisional yang berhubungan dengan interaksi sosial dengan bermain bersama teman. Masih pada pembelajaran ke-1, dengan kompetensi dasar 4.6, menyampaikan ungkapan-ungkapan santun menggunakan kata maaf, tolong untuk hidup rukun dalam kemajemukan. Indikatornya yaitu siswa dapat bermain peran dalam melatih ungkapan dengan menggunakan kata maaf untuk hidup rukun dalam kemajemukan. Pada pembelajaran ini, siswa diajarkan saling menghargai dan meminta maaf jika berbuat salah. Selanjutnya pada pembelajaran kedua dengan kompetensi dasar 2.1 bersikap bekerja sama, disiplin, dan peduli sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya yaitu siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada pembelajaran kedua ini mengajarkan agar siswa dapat saling bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama sebagai implementasi nilai Pancasila sila keempat. Masih pada pembelajaran kedua dengan kompetensi dasar yang sama yaitu 2.1 dengan indikator siswa dapat menceritakan tentang pengalaman nilai Pancasila sila keempat di sekolah. Di sini diajarkan bagaimana caranya agar siswa dapat menceritakan pengalamannya dalam bergotong royong yang merupakan cermin dari pengamalan Pancasila sila keempat. Pada pembelajaran ketiga dengan kompetensi dasar 3.6 menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Indikatornya 3.6.1. Siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan baku yang sering digunakan, misalnya sentimeter dan meter. Pada pembelajaran ketiga ini, siswa dikenalkan dengan permainan tradisional Rangka Alu yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Hal ini merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa Indonesia. Kemudian pada pembelajaran keempat, saya tidak menemukan konten yang berhubungan dengan IPS. Selanjutnya pada pembelajaran kelima, dengan kompetensi dasar 2.1, bersikap bekerja sama, disiplin, dan peduli sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya adalah siswa dapat menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila sila keempat di sekolah. Pada pembelajaran kelima ini, siswa diajarkan bagaimana caranya bermusyawarah untuk mencapai kata mufakat sebagai cermin dengan pengamalan Pancasila sila keempat. Kemudian pada pembelajaran ke-6 dengan kompetensi dasar 3.5 mencermati puisi anak dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis dan lisan. Indikatornya yaitu 3.5.1. Siswa dapat menemukan kosakata baru yang terdapat dalam puisi anak tentang lingkungan yang diperdengarkan. Pada pembelajaran ke-6 ini, siswa diajarkan untuk dapat bersyukur dengan keindahan alam yang merupakan ciptaan Tuhan. Terakhir yaitu pada subtema 4 pengalamanku di tempat wisata. Pada pembelajaran ke-1 saya tidak menemukan konten yang berhubungan dengan IPS. Kemudian pada pembelajaran kedua dengan kompetensi dasar 2.2 menerima aturan dan tata tertib yang berlaku di rumah dan sekolah. Indikatornya adalah 2.2.3 yaitu siswa dapat menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila sila keempat di rumah. Pada pembelajaran kedua ini anak dikenalkan dengan salah satu rumah adat di Indonesia sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Masih pada pembelajaran kedua dengan kompetensi dasar yang sama yaitu 2.2, indikatornya yaitu 2.2.4. Siswa dapat menemukan contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Pada pembelajaran kedua ini, anak juga mengenal bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat. Anak berdiskusi dan berinteraksi dengan temannya. Lalu anak juga mengetahui salah satu contoh lingkungan alam yaitu mengenal air terjun. Dengan demikian, anak mampu saling berdiskusi dan berinteraksi bersama teman, saling bekerja sama dengan teman dalam mencintai tanah air. Kemudian pada pembelajaran ketiga dengan kompetensi dasar 4.5 membacakan
teks puisi anak tentang alam dan lingkungan dalam bahasa Indonesia dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Indikatornya yaitu 4.5.1. Siswa dapat membaca indah puisi anak tentang alam dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Pada pembelajaran ketiga ini, siswa dikenalkan dengan penampakan lingkungan seperti komodo. Siswa juga diajarkan tentang bagaimana lingkungan desa dengan menyanyikan lagu Desaku. Selanjutnya pada pembelajaran keempat dengan kompetensi dasar 3.6 mencermati ungkapan permintaan maaf dan tolong melalui teks tentang budaya santun sebagai gambaran sikap hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia. Indikatornya yaitu siswa dapat bermain peran dalam melatih ungkapan dengan menggunakan kata tolong untuk hidup rukun dalam kemajemukan. Pada pembelajaran keempat ini, anak mengenal salah satu peninggalan sejarah yaitu Candi Borobudur, juga mengenal budaya-budaya yang ada di sekitar candi, yaitu salah satunya adalah membatik. Selain itu juga, anak mampu membuat bingkai foto untuk foto kenangan. Dengan berlatih peran, siswa juga diharapkan mampu berlatih untuk mengungkapkan permintaan tolong dan maaf dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Pada pembelajaran kelima, dengan kompetensi dasar 2.1, bersikap bekerja sama, disiplin, dan peduli sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya yaitu siswa dapat menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila sila keempat di tempat wisata. Pada pembelajaran kelima ini menceritakan pengalaman di Raja Ampat. Dengan begitu, siswa mengenal kenampakan alam yang ada di Papua. Masih pada pembelajaran kelima, dengan kompetensi dasar 3.6, mencermati ungkapan permintaan maaf dan tolong melalui teks tentang budaya santun sebagai gambaran sikap hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia. Indikatornya yaitu siswa dapat bermain peran dalam melatih ungkapan dengan menggunakan kata tolong untuk hidup rukun dalam kemajemukan. Di sini, anak juga diajarkan untuk saling bekerja sama dengan orang tua maupun teman sebangku untuk melatih sopan santun saat meminta tolong. Terakhir pada pembelajaran ke-6, dengan kompetensi dasar 2.1, bersikap bekerja sama, disiplin, dan peduli sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya yaitu siswa dapat menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila sila kelima di rumah. Pada pembelajaran ke-6 ini, anak mengetahui siapa saja kerabat-kerabat dari orang tuanya, lalu anak belajar bakti sosial dan menceritakan pengalamannya di depan kelas. Kemudian masih pada pembelajaran ke-6 dengan kompetensi dasar 3.6, mencermati ungkapan permintaan maaf dan tolong melalui teks tentang budaya santun sebagai gambaran sikap hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia. Indikatornya yaitu siswa dapat bermain peran dalam melatih ungkapan dengan menggunakan kata tolong untuk hidup rukun dalam kemajemukan. Pada pembelajaran ke-6 ini diajarkan karakter peduli kepada sesama ataupun peduli kepada lingkungannya. Saling tolong-menolong, gotong royong, dan selalu menggunakan bahasa yang sopan dan santun, seperti misalnya dalam mengucapkan permintaan tolong. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada buku tema 5 pengalamanku kelas 2 yang terdiri dari 4 subtema, semuanya terdapat materi pembelajaran IPS. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.